Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rizky dengan nomor NIM 2150110084. Di sini saya akan menerangkan tentang Pancasila sebagai etika. Yuk teman-teman, kita simak video selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas yang lebih luas mengenai Pancasila sebagai etika, yuk kita harus lebih tahu mengenai pengertian etika. Etika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral atau akhlak, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap berbagai ajaran moral. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Sedangkan istilah etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Meskipun kata etika dan moral memiliki kesamaan arti, namun dalam pemakaian sehari-hari, dua kata ini digunakan secara berbeda. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang sudah ada. Nah, selanjutnya, objek etika menurut Franz Magnus Suseno adalah pernyataan moral. Pada dasarnya ada dua macam moral, yaitu pernyataan tentang tindakan manusia dan pernyataan tentang manusia itu sendiri. Berdasarkan pendapat Franz Magnus Suseno, membuat skema sebagai berikut. Pertama, dalam beberapa pernyataan kita mengatakan bahwa suatu tindakan yang sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma moral itu bisa benar, salah, atau wajib. Contohnya, engkau seharusnya mengembalikan uang itu. Itu sebagai pernyataan kewajiban. Yang kedua, orang, kelompok orang, dan unsur-unsur kepribadian seperti motif, watak, dan sebagainya. Kita bisa nilai sebagai baik, atau buruk, atau jahat, atau sebagainya. Yang ketiga yaitu himpunan pernyataan yang harus diperhatikan adalah penilaian, bukan moral. Contohnya, mangga itu enak. Itu termasuk contoh pernyataan yang bukan moral. Sedangkan secara garis besar etika dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, etika umum, yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua, etika khusus, yaitu membahas prinsip-prinsip di atas yang hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Nah, bagaimana sih etika dalam Pancasila? Nah, etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam realitas kehidupan. Nilai-nilai tersebut dalam istilah Notonegoro merupakan nilai yang bersifat abstrak, umum, dan universal, yaitu nilai yang melingkupi realitas kemanusiaan dimanapun, kapanpun, dan merupakan dasar bagi setiap tindakan manusia. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh dalam nilai realitas Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan, yaitu menghormati setiap orang atas berbagai kebebasannya dalam menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, nilai kemanusiaan, yaitu menghormati setiap orang sebagai pribadi yang saling mendukung, menyayangi, tolong-menolong, dan kerjasama. Yang ketiga, nilai persatuan, yaitu menghasilkan nilai cinta tanah air, pengorbanan, bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi masalah dengan jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan, yang menghasilkan nilai menghargai perbedaan, kesetaraan, kebebasan, dan kebersamaan yang dimiliki dan dikembangkan dengan dasar
dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan secara jujur dan terbuka dalam menata berbagai aspek kehidupan. Yang kelima yaitu nilai keadilan, nilai yang membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial bagi pemerataan setiap warga negaranya. Nah, bagaimana sih peran Pancasila sebagai sumber etika politik? Etika politik Pancasila dapat digunakan sebagai alat untuk memahami perilaku politik negara, terutama sebagai metode krisis untuk memutuskan benar atau salah sebuah kebijakan atau tindakan pemerintah dengan cara dari makna Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila mutlak harus dimiliki oleh setiap penguasa yang mengatur pemerintah agar tidak menyebabkan berbagai penyimpangan seperti tindak pidana korupsi, kolusi, penyuapan, pembunuhan, terorisme, dan penyalahgunaan narkotika, sampai perselingkuhan di kalangan elit politik yang menyebabkan permasalahan masyarakat saat ini. Kemudian, dalam penerapan etika politik Pancasila di Indonesia tentunya mempunyai berbagai kendala, yaitu pertama, etika politik terjebak menjadi sebuah ideologi, yaitu ketika seseorang mengkritik sebuah ideologi, dia pasti akan mencari kelemahannya, baik secara konseptual maupun praktis, hingga muncul sebuah keyakinan bahwa etika politik menjadi satu-satunya cara yang efektif dalam mengkritik ideologi, sehingga etika politik menjadi ideologi tersendiri. Yang kedua, Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang lebih lengkap dibanding etika Pancasila, sehingga kritik apapun yang ditunjuk kepada Pancasila oleh etika politik tidak mungkin dari Pancasila sendiri, karena etika tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Pancasila sebagai solusi masalah bangsa. Selanjutnya, di sini kita akan belajar mengenai faktor penyebab masalah bangsa, solusi mengatasi masalah bangsa, dan strategi apa yang dapat kita lakukan untuk bisa jadi warga negara yang bermanfaat. Nah, selanjutnya faktor penyebab masalah bangsa. Apa saja sih penyebab masalah bangsa yang sering kita jumpai? Di antaranya ada kemiskinan, korupsi, pengakuan hukum yang lemah, pendidikan rendah, SDA buruk, kasus SARA, kesenjangan sosial, kemacetan, pengangguran, daerah yang kurang diperhatikan pemerintah. Bagaimana ya solusi kita untuk mengatasi masalah bangsa saat ini? Yang pertama, adil dalam membagi kekuasaan. Pemerintah harus adil dalam membagi wilayahnya. Yang kedua, pemerataan pendapat. Yang ketiga, pemerataan pengetahuan dan wawasan. Yang keempat, pemerataan kesehatan. Yang kelima, pemerataan pekerjaan. Dan yang terakhir, pemerataan keamanan. Bagaimana sih strategi pemahaman dan penerapan Pancasila dalam mengatasi masalah untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia? Akan saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara melindungi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, tidak ada paksaan agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu setiap warga negara mendapatkan perilaku yang sama di mata hukum, karena Indonesia adalah negara hukum, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Seluruh penduduk yang mendiami pulau yang ada di Indonesia merupakan saudara kita, tanpa membedakan suku, ras, agama, adat istiadat, atau kebudayaan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu setiap pengambilan keputusan hendaknya dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Tidak ada pemaksaan kehendak orang lain. Yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan hidup yang layak, bersikap adil terhadap sesama, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.